Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat, di mana pada materi ini berdasarkan mata kuliah pengembangan sistem informasi yang diajarkan oleh Bu dosen yaitu Bu Ira. Teman-teman, di sini kami memiliki judul yaitu transformasi sistem informasi klinik dari manual ke terkomputerisasi, yaitu pengembangan website untuk klinik Dr. Zainal Arifin menggunakan metode SDLC Waterfall. Jadi teman-teman, pada klinik Dr. Zainal ini awalnya itu adalah menggunakan sistem manual. Nah, kami akan membuatnya menjadi terkomputerisasi, teman-teman. Nah, di sini saya tidak sendirian. Nanti ada teman-teman saya yang menjelaskan dari bagian materi ini, yaitu ada Arya Ferdiansyah, Nabila Fitrianisha, dan saya, yaitu Sibgi Daitulail yang sekarang sedang menjelaskan. Oke, langsung aja mulai. Nah, terbentuknya SDLC. Oke, teman-teman. Jadi, pada awal pengembangan perangkat lunak, para pembuat program atau programmer langsung melakukan pengodaan perangkat lunak tanpa menggunakan prosedur atau tahapan pengembangan perangkat lunak. Ya, jadi teman-teman, bahwa awal pengembangan dari perangkat lunak, para programmer ini atau perancang itu biasanya langsung melakukan pengkodean begitu saja tanpa menggunakan prosedur atau tahapan-tahapan pengembangannya. Nah, jadi membuat program atau apapun sistem yang mau dibuat oleh programmer ini langsung diimplementasikan dan selesai. Nggak ada prosedur di sini. Jadi ISSP ya suka-suka programmer mau selesai atau enggak, mau ada error, bug, trouble. Yang penting nanti mereka perbaiki sambil berjalan, gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah proses dari awal sebelumnya. Dengan melihat permasalahan yang ada, maka ditemuilah teman-teman kendala-kendala seiring dengan perkembangan sistem yang semakin kesini semakin meningkat. Nah, tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para pengembang itu ya. Terus bagaimana sih mengatasinya? Tentu kita bisa lihat dari prosedur awalnya. Nah, kalau prosedur sudah salah dari awal, tentu nanti akan mempengaruhi terhadap bagian atau tahapan berikutnya, teman-teman. Nah, karena itu, dengan melihat fenomena ini, para pengembang software atau penelitian dengan teorinya membuat sebuah metode yang namanya adalah SDLC untuk output pengembangan sistem informasi yang lebih baik, terstruktur, terorganisir, juga dapat termanajemen. Kurang lebih seperti itu sejarah adanya terbentuknya SDLC ini, teman-teman. Next, SDLC. Nah, SDLC ini adalah singkatan, teman-teman. Nah, kepanjangan adalah System Development Life Cycle. Secara dibahasakan secara Indonesia itu adalah siklus hidup pengembangan sistem. Nah, jadi yang namanya siklus itu artinya perputaran seperti gambar ini. Kalau teman-teman bisa lihat, jadi berputar dari atas ke bawah, terus bawah ke atas, di mana setiap bagiannya ini memiliki tahapan-tahapan atau alur yang harus diselesaikan hingga bisa ke bagian berikutnya. SDLC ini adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Itu adalah pengertian dari SDLC, teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu supaya apa yang dibuat itu sesuai yang diinginkan. Terus juga kedua bisa mengurangi resiko kesalahan. Terus juga kita juga bisa memastikan proyek pengembangan ini dikelola dengan baik. Jadwalnya, anggarannya juga sesuai. Anggarannya kita bisa tahu, oh segini ternyata. Itu dibuktikan dengan dokumen-dokumen nantinya. Oke, next. Nah, waterfall. Oke, teman-teman. Kenapa sih dinamain waterfall? Kalau teman-teman lihat waterfall secara bahasa itu air terjun ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini seperti air terjun dia. Dia mengalir dari atas sampai ke bawah gitu, teman-teman. Jadi dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai menghasilkan sistem yang komplit, teman-teman. Nanti selama di sini tuh sistem sudah komplit. Nah, di sini kita memiliki 6 tahapan utama, di antara ada analisis,
Lalu setelah analisis lanjut ke tahap desain sistem. Setelah desain sistem yaitu adalah implementation. Lalu ada testing yaitu pengujian, setelah itu deployment ya, atau penerapan. Nah, setelah semuanya sudah bisa dilakukan atau penerapan pada sistem tersebut di klinik tersebut, maka selanjutnya akan ada bagian maintenance yaitu pemeliharaan dari sistem tersebut. Waterfall di sini mempunyai pengertian yaitu metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Kenapa disebut waterfall? Karena proses mengalir satu arah ke bawah seperti air terjun. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapan yang ada. Jadi teman-teman, pada metode ini dia itu harus diselesaikan terlebih dahulu di tahapan misal analisis ya. Jadi dianalisis dulu, baru setelah analisis sudah paten teman-teman itu bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Jadi nggak bisa ya teman-teman, ini harus benar-benar diselesaikan tahap analisis baru bisa ke tahapan berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, kalau waterfall zaman dulu itu nggak bisa lagi kembali ke tahapan sebelumnya kalau ada perbaikan. Nah, kalau sekarang yang modern sudah ada titik atau kembalinya ke atas. Jadi di sini ada titik-titik untuk kembali ke tahapan sebelumnya teman-teman. Meskipun nanti dalam penerapannya itu kita nggak bisa lagi ke tahapan sebelumnya. Kenapa? Jadi misal dalam pengembangan sebuah website, jika tahapan desain telah selesai dan diimplementasikan, tetapi saat pengujian ditemukan bahwa beberapa fitur tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna yang baru, memperbaiki masalah ini di tahap implementasi atau sistem, mengubah desain yang telah disetujui akan memerlukan revisi dokumen. Jadi kalau sudah disetujui tapi ada sesuatu yang nggak sesuai, itu bakal berpengaruh ya teman-teman ke tahapan sebelumnya. Nah, perancangan ulang, pengkodingan ulang, yang dimana hal ini dapat mempengaruhi pengkajian ulang ya teman-teman, memerlukan waktu lagi untuk analisis, terus juga bahkan memerlukan anggaran yang besar lagi teman-teman. Kurang lebih seperti. Jadi sebenarnya garis atau titik yang kembali ke tahapan sebelum itu maksudnya menggambarkan kenyataannya bahwa revisi dan perbaikan sering dilakukan atau diperlukan meskipun metode waterfall ini bersifat linear. Nah, alasan kenapa metode waterfall ini cocok untuk sistem yang kita buat ini teman-teman, kenapa alasannya? Jadi waterfall ini karena kebutuhan yang jelas teman-teman, seperti data pasien, dokter, data obat-obatan mungkin, juga proses pendaftaran pasien yang kiranya sudah cukup jelas alurnya teman-teman. Jadi kebutuhan sistem linear jelas dan tetap, serta proses yang terstruktur juga terukur. Nah, itulah alasan kenapa kita memilih metode waterfall, karena memang cocok untuk sistem yang sudah jelas alurnya, sudah bisa diprediksi juga. Terus nggak banyak perubahan atau update-update yang signifikan nanti. Jadi sudah paten ya sistemnya. Mungkin ketika ada pembaruan nanti bisa kita kaji ulang teman-teman. Karena alurnya sudah jelas teman-teman, pertama pasien yang sakit mendaftarkan diri kepada petugas untuk mengambil nomor antrian. Nah, ini pada sistem sebelumnya ya teman-teman. Terus juga di mana data tersebut menyantumkan nama pasien, nik, alamat, tanggal lahir, usia, dan lain-lain. Terus kedua, pasien menunggu giliran untuk dipanggil untuk masuk ke dalam ruang dokter untuk melakukan pemeriksaan keluhan yang dialaminya. Nah, selanjutnya ketiga, setelah pasien diperiksa oleh dokter atas keluhan pasien, dokter membuatkan resep obat dan diberitahu kepada pasien penggunaan obat apa serta takaran pemakaian obatnya, misal obat batuk untuk 3 kali sehari setelah makan. Nah, dokter juga akan memberikan informasi jika dalam penggunaan obat yang sudah habis namun belum ada perubahan pada kesembuhan pasien, maka dokter akan menyarankan pasien untuk kembali lagi ke klinik tersebut. Nah, terus selanjutnya yang terakhir, lalu setelah obat diterima pasien, maka pasien akan melakukan pembayaran. Nah, itu sudah jelas alurnya teman-teman, nggak ada macam-macam lagi teman-teman. Itu kenapa
SDLC yang kami gunakan ini adalah metode waterfall gitu. Oke, next. Oke, kita masuk kepada tahap analisis. Oke, kita lihat. Nah, oke teman-teman, identification atau identifikasi masalah. Sebelum kita membuat atau merancang sebuah pengembangan sistem, yaitu pada dokter klinik general ini, kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kenapa alasannya kita mengembangkan sistem informasi tersebut? Maka kita perlu mengidentifikasi dulu, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pertama yaitu adalah pada bagian pendaftaran pasien dan pengambilan nomor antrian di klinik dokter Zainal masih menggunakan sistem manual sehingga masih kurang efisien. Ya, jadi benar teman-teman, saya sendiri yang melihatnya. Jadi pada bagian pendaftaran itu masih menggunakan sistem manual. Jadi kita datang, nah petugas pendaftaran ini menginput atau menulis data-data kita itu masih secara manual, itu ditulis teman-teman pada media kertas. Terus kedua, cara pengelolaan data pasien, data pemeriksaan, pengambilan dan pembayaran obat, dan catatan rekam medis pasien yang masih dicatat dan disimpan di rak penyimpanan. Nah, ini mereka masih menggunakan manual, yaitu media kertas, dicatat dan disimpan di rak penyimpanan. Bayangin teman-teman, setiap hari pasien itu pasti semakin bertambah. Nah, kalau data-data tersebut disimpan di rak, maka semakin hari akan menyebabkan overload teman-teman. Terus ketiga, data pasien bisa hilang atau rusak karena data yang digunakan masih menggunakan media kertas. Nah, di sini teman-teman, kita nggak tahu ya musibah datang kapanpun, entah itu kebakaran atau banjir. Apalagi media kertas itu sangat sensitif terhadap air. Itu air tumpah saja bisa menyebabkan rusaknya kertas, apalagi kebakaran. Terus juga bagaimana kalau dia nggak punya backupan, maka data-data pasien, data-data klinik tersebut udah lenyap begitu aja. Lanjut ke keempat, tidak mengetahui nomor antrian yang berlangsung. Nah, ini di sini yang membingungkan pasien karena sistem di sana tuh itu berdasarkan urutan pendaftaran. Jadi pendaftaran itu di buku kayak piutang gitu, buku panjang, dan petugas memanggilnya dengan suara petugas tersebut dengan mulut secara manual. Jadi nggak ada indikator yang memperlihatkan progres nomor antrian yang sedang berjalan, maka pasien nggak bakal tahu teman-teman. Terus juga yang kelima, memerlukan waktu untuk mengantri dalam berobat. Nah, di sini kita melihat banyaknya pasien yang mendaftar, sehingga bagaimana sih solusinya untuk supaya pasien bisa memprediksi antrian gitu. Pasien bisa melihat nomor antrian yang sedang berjalan, atau nanti kita membuat dengan pendaftaran online untuk membantu pasien tersebut. Oke, kita next. Yang kedua adalah analisis sistem, dimana yang pertama, setelah mengidentifikasi masalah dari yang terjadi pada klinik tersebut, kita analisis dulu teman-teman, analisis sistemnya. Yang pertama, penyimpanan data dalam bentuk kertas atau manual menimbulkan resiko yang cukup besar, kebakaran, rusak atau bencana alam yang bisa mengakibatkan data-data penting hilang, sehingga diperlukan sistem yang dapat menyimpan data lebih aman. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua adalah kurangnya efektif dan efisien dalam sistem manual, maka perlu sistem informasi pelayanan kesehatan pasien yang terkomputerisasi agar proses lebih efisien. Nah, ini teman-teman, tujuan kami adalah membuat sistem itu menjadi terkomputerisasi sehingga lebih efisien. Terus ketiga, tidak adanya sistem yang dapat memantau nomor antrian yang sedang berlangsung menyebabkan pasien tidak dapat memprediksi giliran mereka. Nah, oleh karena itu teman-teman, diperlukan layar informasi antrian seperti LCD, TV, atau sistem display apapun menampilkan nomor antrian di ruang tunggu. Nah, serta fitur dashboard antrian pada website agar pasien dapat memantau status antrian dengan mudah dan menyiapkan diri. Itu adalah analisis kita. Selanjutnya teman-teman, nah ini ada rekrutmen analisis.
Ya, jadi teman-teman ya, analisis itu termasuk adalah analisis kebutuhan. Nah, di analisis kebutuhan ini terdapat dua ya teman-teman, ada analisis kebutuhan fungsional dan juga analisis non fungsional. Nah, apa sih kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional? Jadi kebutuhan fungsional itu fokus pada apa yang sistem harus lakukan. Contohnya, sistem harus memungkinkan petugas untuk mencetak rujukan atau resep obat. Sementara dalam kebutuhan non fungsional ini fokus kepada bagaimana sistem harus melakukan dan kualitas apa yang harus dipenuhi. Nah, misalnya tampilan dibuat dengan nyaman dan semenarik mungkin, interaktif, atraktif gitu teman-teman. Nah, oke. Pada kebutuhan fungsional di sini kami menganalisis yaitu dengan metode wawancara pada petugas pihak klinik apa sih yang mereka butuhkan untuk mengembangkan sistem ini. Nah, diantaranya teman-teman di sini adalah ada fitur login dengan kebutuhan pengguna yaitu tugas administrasi dan dokter untuk masuk ke dalam sistem. Nah, deskripsi kebutuhannya yaitu menginputkan username dan password. Nah, jadi misalnya seperti itu teman. Terus juga di sini misalnya adalah fitur melihat profil dokter, di mana kebutuhan penggunanya itu pasien membutuhkan akses mudah untuk melihat informasi profil dokter. Nah, di mana informasi ini mencakup spesialisasi yang dimiliki dokter, terus pendidikan, keanggotaan dan lisensi dokter. Nah, ada lagi di sini misalnya yang dibutuhkan oleh pihak klinik yaitu adalah bisa melihat dashboard antrian, di mana pasien membutuhkan tampilan progres nomor antrian yang sedang berlangsung secara real time, di mana informasi ini mencakup tanggal antrian saat ini, nomor antrian pasien yang sedang diproses, dan banyaknya jumlah antrian pasien, sehingga pasien bisa memprediksi waktunya dan juga bisa mempersiapkan diri. Itu adalah salah satu dari kebutuhan analisis fungsional ya. Teman-teman bisa lihat di sini, bisa baca. Nah, di sini masih ada lagi. Nah, oke. Daftar pasien, pemanggilan nomor antrian, input hasil periksa pasien, diagnosa. Nah, ini dilakukan oleh petugas klinik ya. Terus mengelola data rekam pasien, ini masih dilakukan oleh petugas klinik. Terus juga petugas juga bisa melihat histori rekam medis dari pasien tersebut. Nah, itu adalah kebutuhan dari fungsional. Sedangkan kebutuhan non fungsional teman-teman, kita lihat. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, kebutuhan non fungsional itu fokus pada bagaimana sistem harus melakukan dan kualitas apa yang harus dipenuhi. Nah, diantaranya adalah usability, di mana usability ini merupakan tampilan sistem yang menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi sebagaimana mungkin kita harus membuat sistem website ini semenarik mungkin, atraktif, juga interaktif. Di sini ada functionality, yaitu fitur sistem yang dirancang dapat dengan mudah digunakan. Jadi dengan melihat tampilan website itu pengguna diharapkan mudah menggunakan website tersebut teman-teman. Terus juga di sini ada security, yaitu pengelolaan sistem hanya bisa diakses oleh pengguna atau petugas dan dokter yang memiliki username dan password yang telah terdaftar dalam database. Ini merupakan salah satu keamanan nih teman-teman, dimana harus memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di dalam database. Jadi orang lain nggak bisa mengakses data-data di klinik ini. Itu adalah analisisnya teman-teman. Selanjutnya, setelah tahapan analisis dan sistem dan kebutuhan selesai, selanjutnya adalah tahapan desain sistem. Nah, oke, saya next dulu. Nah, di sini adalah sistem desain atau desain sistem. Apa sih yang langkah-langkah yang dilakukan dalam desain sistem? Di antaranya adalah merancang arsitektur sistem yang akan dibangun. Terus kedua, mendesain struktur data, desain database dan alur data, DFT atau ERD. Terus ketiga, membuat desain antarmuka, yaitu ada mockup, wireframe, UI UX design. Terus keempat, mendesain rancangan logika aplikasi, mencakup diagram alur flowchart dan diagram UML. Di antaranya adalah kelas diagram, use case diagram. Nah,
Di sini nanti akan kami jelaskan use case diagram. Terus yang kelima adalah merancang kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, next. Nah, ini adalah use case daripada sistem kami teman-teman, dimana di sini aktor adalah pasien, dokter, dan juga petugas bagian administrasi. Nah, selain aktor, di sini yang kotak ini adalah sistem ya teman-teman, dimana sistem tersebut sudah include dengan login, dan login juga di extend dengan logo teman-teman. Apa aja sih hak yang dimiliki ya, atau hak akses pada pasien, dokter, administrasi? Nah, pada hak akses pasien, jadi pasien itu bisa mengakses menu home, di mana juga di sini ada daftar. Nah, di mana daftar ini include dengan menu home. Jadi teman-teman nanti bisa lihat ya, di bagian implementasinya, daftar ini juga include pada bagian menu home. Jadi tampilan home itu juga ada fitur untuk pendaftaran, selain di nanti ada di bagian menu navigasi teman-teman. Nah, untuk bagian daftar ini ada apa ya namanya, cabang lagi, dimana teman-teman bisa melihat apakah si pasien ini mendaftar untuk pasien lama atau pasien baru. Nah, ini jadi nanti ada opsi teman-teman. Kalau pasien lama cukup misalnya menginputkan nomor rekam yang dimiliki, sedang pasien baru itu mengisi biodata baru ya teman-teman, harus melengkapi biodata dulu. Nah, terus apalagi yang bisa dilakukan pasien itu melihat jadwal dokter. Nah, dimana di dalamnya memiliki tampilan lihat profil, juga lihat jadwal. Nah, ini statusnya adalah extend. Jadi extend itu suatu bagian yang dilakukan dalam kondisi tertentu teman-teman. Maksudnya enggak terintegrasi, artinya misalkan si pasien ini pengen melihat jadwal, maka pasien bisa mengklik menu tersebut. Jadi nggak selalu digunakan teman-teman, lihat sikon doang ya. Terus apalagi teman-teman bisa dilakukan pasien, yaitu melihat dashboard antrian. Mana di antrian ini nanti progres antrian sedang dilayani, dan juga tampilan berapa sih banyaknya jumlah pendaftar pada hari itu. Nah, lalu ada menu hubungi kami. Nah, di hubungi kami ini ada informasi kontak daripada klinik tersebut. Juga selain itu, ketika pasien membutuhkan pertanyaan atau keluhan, saran, atau kritik, itu bisa dilakukan pada menu hubungi kami nih. Jadi dengan menginput nama, terus juga email, misalnya apa sih keluhan yang di alami pasien, nanti bisa mengirim pesan lewat menu hubungi kami ini. Lalu pada aktor dokter, jadi apa yang bisa dilakukan aktor dokter ini? Nah, pertama dia bisa memiliki data daftar pasien, di mana setelah pasien mendaftar dan mendapatkan nomor antrian, itu datanya akan masuk ke dalam daftar pasien pada menu dokter ini teman-teman. Nah, dimana setelah data itu masuk, nah dokter bisa melakukan panggilan antrian. Nanti teman-teman bisa lihat penggunaan websitenya dan pada implementasi teman-teman. Ketika giliran si pasien ini, nah, dokter memanggil dengan button action, yaitu kayak bell gitu teman-teman. Jadi dipanggil, terus setelah dipanggil, dokter melakukan input hasil periksa. Jadi pasien diperiksa dulu, di screening dengan alat dokter, terus juga dicek ya teman-teman kesehatannya, konsul. Nah, setelah dokter mendiagnosa, nah, dokter harus menginputkan hasil periksanya. Kira-kira pasien ini kena sakit apa, terus juga resep obat apa yang dibutuhin gitu teman-teman. Nah, lanjut ke aktor berikutnya adalah
administrasi. Jadi bagian administrasi dia memiliki menu home, menu daftar, jadwal dokter, antrian. Nah, sini yang sering dilakukan pasien cuma dua sebenarnya teman-teman, yaitu input nomor rekam pasien, di mana pada menu input nomor rekam pasien ini eh, petugas administrasi harus memasukkan nomor rekam dulu ya teman-teman. Nah, nomor rekam ini bisa dilakukan pada pasien yang baru pernah mendaftar. Jadi kalau udah pernah mendaftar, nanti pada tampilan websitenya itu nggak ada tombol aksi buat nomor rekam teman-teman, karena sebelumnya dia sudah pernah mendaftar ya, dan juga sudah diinputkan nomor rekamnya oleh bagian administrasi teman-teman. Nah terus ada juga cetak rujukan. Jadi bagi pasien yang sekiranya dia harus menjalani rawat inap, nah maka si petugas ini harus mencetak rujukan daripada pasien ini teman-teman. Nah terus juga ada cetak resep. Nah cetak resep ini harus dilakukan teman-teman, nanti dikirimkan ke bagian apoteker ya teman-teman. Terus juga nomor rekam pasien. Nah ini pada menu nomor rekam pasien ini, di sini apa sih fungsinya? Jadi nomor rekam pasien ini petugas bisa melihat histori pengobatan yang sudah pernah dilakukan pada klinik dokter Zainal ini teman-teman. Jadi misalkan pada tanggal sekian si pasien ini atas nama Irfan misalnya, ini pernah melakukan apa ya, klinik tersebut, dan ternyata didiagnosa sakit batuk. Nah, resep yang dibutuhkan apa ya. Nah, terus juga selanjutnya Irfan juga pernah ke klinik tersebut pada tanggal sekian. Nah, ternyata didiagnosa penyakit misalnya pilek gitu teman. Jadi yang histori pasien teman-teman, penyakit atau riwayat pasien tersebut teman-teman. Nah, oke, di dalam login ini include dengan sistem ini teman. Artinya jika login di dalamnya udah termasuk menu home, daftar, jadwal, dan yang lainnya gitu teman. Nah ketika login itu akan berubah statusnya menjadi tombol logout di bagian kanan atas mungkin teman-teman. Nah itu maksudnya extend ya teman-teman. Oke lanjut, selanjutnya adalah sini adalah activity diagram. Activity diagram ini adalah aktivitas teman-teman yang dilakukan atau alur prosedur yang dilakukan pada bagian tertentu, misalnya pasien teman-teman. Nah, oke saya jelaskan, misalnya pasien ya. Ini simbol ini adalah mulai teman-teman, sedangkan yang ini adalah finish, selesai. Misalkan mulai, terus maksudnya di sini adalah pasien untuk pendaftaran teman-teman. Ya, sorry. Jadi ini dilakukan pasien pertama mulai, terus pasien membuka website klinik dokter Zainal. Selanjutnya sistem akan memproses, yaitu menampilkan halaman utama. Selanjutnya pasien harus memilih menu daftar. Nah, sistem akan menampilkan halaman pendaftaran, di mana halaman pendaftaran ini yang tadi sudah saya jelaskan memiliki cabang, yaitu pendaftaran baru atau pendaftaran nama. Nah, oke. Jika pasien memilih pendaftaran baru, maka pasien harus mengisi form data pasien terlebih dahulu. Berbeda ketika pasien tersebut adalah pasien lama, maka pilih opsi pendaftaran lama, yang mana pasien cukup perlu menginputkan nomor rekam medis pasien, karena sebelumnya data-data pasien lama ini sudah tersimpan di dalam database klinik kami teman-teman. Jadi nggak perlu lagi mengisi form data pasien, nama kayak umur, tanggal lahir tuh nggak perlu. Nah ketika status di pasien baru, maka setelah mengisi form data pasien, pasien baru ini harus melengkapi form tanggal kunjungan. Maksudnya adalah membuat perjanjian ya, dia mau daftar atau mau kunjungan ke klinik tersebut kapan. Misalkan dia tanggal 9 September, bisa diklik, terus dengan dokter siapa, mau dengan dokter siapa. Nah itu pendaftar baru harus melengkapi ini teman-teman.
termasuk juga pendaftaran nama. Setelah menginput nomor rekam medis pasien, nah, langsung disajikan dengan form ini teman-teman. Oke, selanjutnya setelah sudah semua submit nih, dia pasien mengklik submit. Nah, sistem akan memvalidasi atau mengecek kelengkapan data. Apakah datanya sudah lengkap atau masih ada yang kurang. Nah, misalnya masih ada yang kurang, teman-teman, ini akan kembali lagi kepada form pengisian, teman-teman. Jadi pasien harus melengkapi data tersebut. Nah, jika sudah lengkap, nah, maka pendaftaran berhasil. Di mana pendaftaran berhasil ini juga termasuk dengan nomor antrian yang didapatkan oleh pasien tersebut, teman-teman. Nah, itulah dari activity diagram pada sistem desain klinik kami. Sebenarnya masih banyak lagi, masih ada lagi dokumen-dokumen seperti DFD atau ERD, terus juga diagram lainnya. Cuman yang kami buat cuma activity diagram dan use case, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu konsep dari penggunaan use case ini juga dari penggunaan activity diagram ini, dan ini juga sebenarnya masih ada lagi setelah pasien dokter. Ini sebelum belum finish karena masih melanjutkan alurnya. Nah, ketika pasien berhasil mendaftar itu pasti ada alur lagi, teman-teman. Nah, dimana di sini adalah tabel punya si dokter ya. Dimana dokter harus melakukan pemanggilan nomor antrian terhadap pasien, dan habis itu dokter juga harus melakukan input diagnosa. Sini ada lagi sebenarnya. Cuman teman-teman yang penting tahu konsepnya terlebih dahulu pada activity diagram ini, teman. Nah, oke. Selanjutnya mungkin pada tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan oleh teman saya, teman-teman, yaitu Saudara Arya. Nanti akan dilanjutkan oleh beliau, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fedian Saputra, NPM 10921064014, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang website untuk klinik dengan nama Klinik Dr. Zainal Arifin Halim, dan ini alamatnya Jalan Narogong, Bojong Rawalumbu, Kota Bekasi 17116, dan di ujung kanan ini ada nomor HP atau nomor telepon dari klinik tersebut, dan di sampingnya di sini ada Gmail dari klinik tersebut. Dan yang pertama sini saya akan ke pasien ya. Jadi ini tampilan awal pasien. Di sini ada home, jadwal dokter, daftar, antrian, dan hubungi kami. Dan di sini ada slogan dari Klinik Dr. Arifin, we take care because we care. Dan di sini ada melayani sepenuh hati, mengutamakan kesehatan, dan memberikan pelayanan maksimal. Dan langsung saja kita ke daftar ya. Dan di daftar sini ada pendaftaran pasien lama atau pasien baru. Dan kita langsung ke pasien yang baru dulu ya. Nah, di sini di pasien baru sini sudah ada biodata untuk diisi supaya bisa ditindaklanjuti oleh pihak petugasnya ya. Di sini ada nama pasien, NIK atau nomor induk kependudukan atau nomor KTP, jenis kelamin, tempat lahirnya di kota apa, dan tanggal lahirnya tanggal berapa, dan umurnya berapa, dan alamat rumahnya di mana. Dan nomor HP atau WhatsApp wajib aktif ya. Selanjutnya kita submit. Nah, tanggal kunjungannya ini bisa isinya itu ada dokter ya, mau pilih Dr. Zainal Arifin Halim atau Dr. Putri Haliza. Dan nama pasiennya ini ada Mulyono Sumanto Erlando di Caprico, dan tanggal kunjungannya ini tanggal berapa. Ini bisa diganti bulannya ya di samping ini di kalender ini, dan pembayaran ini pilih umum atau BPJS. Jika ada yang salah, nanti ada bacaan mohon data dan diisi dengan lengkap. Ini bisa terjadi nih salah di tanggal kunjungannya atau di daftar nama pasien barunya ini ada yang salah. Dan jika sudah merasa benar semua, lalu kita submit saja. Dan ini kita bakal mendapat notifikasi pendaftaran berhasil dengan nomor antrian 001 dengan nama Mulyono Sumanto Erlando de Caprico. Tanggal kunjungannya ini tanggal 10 bulan 9 tahun 2024.
Dan selanjutnya kita ke pasien lama ya. Ini pasien lama itu yang sudah berobat sebelumnya, tinggal kontrolnya saja. Dengan pasien lama ini ada nomor rekam medis, bisa diketik KDR Z008213, bisa di enter. Nah, nanti langsung tampilan begini, tidak ada biodata, langsung ke tanggal kunjungannya. Tinggal pilih nama dokter, nama pasiennya sudah ada, tinggal tanggal kunjungannya, tanggal berapa, pembayarannya bisa umum atau BPJS. Langsung kita submit saja, dan ini kita mendapat nomor antrian 0002 dengan nama Toing So Asik. Tanggal kunjungannya 10 bulan 9 tahun 2024. Ini pembayaran berhasil. Dan selanjutnya kita bisa lihat jadwal dokternya ya di sini. Kita lihat dari Dr. Zainal Arifin Halim, bisa dilihat profilnya. Dengan spesialis atau kalian, dokter umum dan dokter keluarga, keanggotaannya di Ikatan Dokter Indonesia sebagai anggota, pendidikannya dokter di jurusan kedokteran umum di Universitas Sriwijaya. Di registrasi dan lisensi itu ada KKI 16.1.1.3.16.009792. Dan ini profilnya. Dan selanjutnya itu ada lihat jadwalnya. Ini jadwal umum dokter umum Dr. Zainal Arifin Halim ya. Minggu itu libur, hari Senin sampai Jumat itu dari jam setengah 8 pagi sampai jam 9 malam, dan Sabtu itu juga libur ya. Terus selanjutnya kita ke antrian. Ini di webnya ini sudah tertera antrian dengan jelas supaya pasien itu tahu kalau sekarang itu ada di antrian berapa dan nomor pasien itu ada di antrian berapa. Jadi kita bisa ngeceknya dari rumah supaya tidak menunggu di klinik tersebut di tanggal Senin tanggal 9 bulan 9 tahun 2024. Terus selanjutnya ada hubungi kami. Di sini jika ada keluhan atau yang ingin dibantu dari pihak klinik, di sini kita bisa isi dengan isi nama lengkap, nama email, dan pesannya. Pesan ini bisa di-tik aja apa keluhannya dan apa yang ingin dibantu ya. Di sini ada hubungi kami, nomor klinik tersebut, dan lokasinya ini ada di Jalan Raya Narogong, Bojong Rawalumbu, Bekasi 7116, dan jam operasional itu Senin sampai Minggu jam setengah 8 sampai jam 9 malam. Oke, gitu saja untuk yang pasien ya. Selanjutnya kita menuju ke dokter ya. Buat dokter, di sini ada tampilan utamanya, ada login dokter. Di sini bisa isi username dan passwordnya. Dan ini tampilannya, memberdayakan layanan kesehatan, your health, your record, your control. Langsung saja kita login. Dan ini daftar pasien yang sudah masuk tadi ya, yang sudah saya daftarkan itu. Ini ada Mulyono Sumanto, tanggal kunjungannya tanggal 9 bulan 9 tahun 2024, nomor antriannya 0001, status belum aktif. Dan yang kedua ada nama pasiennya Toing So Asik, tanggal 9 bulan 9 2024, nomor antriannya 0002, status belum, dan aksinya di sini. Aksi tuh di sini ada tombol bell untuk supaya panggilannya bisa tahu kalau pasien ini sudah dipanggil. Dan yang kedua ada ini hasil pemeriksaan pasien. Di sini diisi oleh dokternya ya. Di sini dengan nama pasiennya Mulyono Sumanto Elando De Caprico. Jenis rawatnya ini ada rawat jalan sama rawat inap ya. Tanggal kunjungannya ini ada 9 bulan 9 tahun 2024. Diagnosanya ini kena penyakit apa ya diagnosanya. Dan resep obatnya ini bisa ditulis di sini nanti oleh dokternya. Langsung kita submit saja. Dan ini yang bawahnya juga sama ya. Ini untuk bel untuk panggilan. Jika sudah
dipanggil, dan ini isinya nih nama pasiennya. Ini bisa diganti nanti nama pasiennya ya. Terus selanjutnya kita next. Kalau sudah, nanti status akan berubah menjadi sudah, dari yang sebelumnya belum. Udah berubah tuh. Dan ini bisa diklik juga jika sudah panggil. Dan selanjutnya di sini ada antriannya nih. Antrian yang sudah dipanggil nanti akan seperti ini. Di itu di itunya dokter ya. Nomor antriannya pasien 0002 Senin tanggal 9 bulan 9 2024, dan jumlah antrian ini ke udah nomor 002. Jika sudah, kita bisa logout ini atau keluar ya jika sudah selesai. Nanti akan tampil seperti ini ke menu login dokter lagi. Terus selanjutnya kita menuju ke petugas atau admin. Nah, di sini sama seperti dokter, cuman sini bedanya login administrasi bukan login dokter. Selamat datang administrasi, terus ada kliniknya, username harus diisi dan passwordnya harus diisi. Langsung saja kita ke login. Dan di sini tampilan hampir sama dengan pasien ya. Cuma sini tidak ada daftar, tapi di ininya ada home, ada input rekam medis, rekam pasien, jadwal dokter, daftar, antrian, nomor rekam pasien. Di sini sama ya ininya. Ini ada logo juga untuk keluar jika sudah dibutuhkan. Sini nomor rekam pasien, sini ada cetak rujukan dan cetak resep. Nah, di sini tadi sudah dicetak ya dari dokternya langsung. Ini nomor rekamnya ada KDR Z0081, nama pasiennya Iem Moliem, nama dokter Dr. Zainal Arifin Halim, jenis rawatnya rawat inap atau rawat jalan. Sini nama dokternya bisa dipilih. Terus tanggal kunjungannya ini ada tanggal 7 bulan 9 2024, diagnosanya tipes, resepnya ada amoxicillin 2 mg 1 strip atau ranitidin 3 mg, Bombodrex 2 mg. Terus ada aksi rujukan, bisa dicetak surat rujukannya dan resepnya bisa juga dicetak. Terus di sini ada menu cari ya, jika pasiennya banyak atau ini daripada harus di slide satu-satu, mending bisa dicari di sini langsung. Terus yang kedua ada nomor rekam KDR Z0082 dengan nama pasien Kang Oyot, nama dokternya Dr. Zainal Arifin Halim, jenis rawatnya rawat jalan. Tanggal kunjungannya tanggal 7 bulan 9 2024, diagnosanya batuk pilek ringan. Terus resepnya ada Madel 20 mg, Simmer 10 mg, dan Kiranti ya. Di sini bisa cetak juga resepnya. Terus jika nomor rekamnya masih kosong ini seperti Mulyono Sumanto Leonardo ini, bisa dibuat nomor rekamnya di sini di tampilan aksi. Coba kita cek ya. Nih. Ini tampilannya jika ingin mau membuat nomor rekam medisnya. Bisa diklik sini KDR Z00891. Itu langsung kita buat. Nanti ada notifikasi berhasil membuat nomor rekam medis. Langsung saja kita oke, nanti akan muncul di sini di nomor rekam di KDR Z00891. Jadi nanti di aksinya ini langsung kosong ya, tidak ada buat nomor rekam lagi. Terus jika mau cetak surat rujukan bisa dicetak, jika mau cetak resep bisa dicetak juga. Terus selanjutnya udah segitu saja mungkin untuk penjelasan dari saya. Sini jika sudah tidak dibutuhkan bisa di logout ya jika sudah selesai. Nah, itu saja penjelasan dari saya dari website klinik Dr. Zainal Arifin Halim. Jika ada yang kurang jelas mohon dimaafkan, jika ada kata-kata yang salah juga dimaafkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitrianisha dari jurusan Teknik Informatika dengan NPM 1092 1064 0050. Baik, testing adalah tahap pengujian sistem. Setelah seluruh
unit dan model yang dikembangkan dan diuji di tahap implementasi selanjutnya diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Setelah proses diintegrasi selesai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengujian sistem secara keseluruhan untuk mengidentifikasikan kemungkinan adanya kegagalan atau kesalahan sistem. Jadi, setelah diintegrasikan sistem secara keseluruhan, itu akan dicek kembali untuk melihat apakah ada yang salah atau tidak dari sistemnya. Jika ada yang salah, itu akan mengulang. Di sini ada fitur yang diuji, ada skenario pengujian, ada hasil yang diharapkan, ada status. Jadi fitur login, skenario pengujian itu melakukan login tanpa mengisi username atau password. Terus hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak dan muncul peringatan. Terus status itu diterima. 2. Login. Skenario pengujian ini melakukan login dengan menggunakan username dan password yang benar. Lalu hasil yang diharapkannya, sistem menerima login dan beralih ke halaman utama. Statusnya diterima. Lalu yang ketiga, ada melihat jadwal dokter. Skenario pengujiannya melihat jadwal dokter yang tersedia. Jadi jadwal dokter itu akan diberitahu oleh sistem. Lalu hasil tampilan diharapkan itu jadwal dokter tampil sesuai dengan data. Lalu statusnya diterima. Terus ada fitur cek rujukan. Skenario pengujian mengklik tombol cetak. Hasil yang diharapkannya itu sistem akan menampilkan halaman laporan rujukan dan pengarahan untuk di-print. Jadi dicetak untuk di-print. Statusnya itu diterima. Lalu ada deployment. Deployment itu penyebaran atau peluncuran. Jadi deployment mengacu pada proses menginstal, mengkonfigurasi, dan mengaktifkan sistem atau aplikasi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir di lingkungan produksi. Ada lima yang ditampilkan. 1 itu memindahkan sistem dari lingkungan pengembang ke lingkungan produksi. Yang kedua itu menginstal sistem di server produksi dan memastikan semua konfigurasi sudah benar. Jadi kita harus melihat lagi, memastikan konfigurasi yang kita buat sudah benar atau belum. Yang ketiga, melatih pengguna untuk menggunakan sistem baru. Jadi kita harus melatih pengguna untuk melakukan pelatihan web baru. Terus yang keempat, menyediakan dokumentasi pengguna dan panduan teknis. Jadi ada dokumentasi penggunanya dan ada panduan teknis jika ada kesalahan. Yang kelima, memantau kinerja sistem saat digunakan oleh pengguna akhir. Jadi kita melihat kinerja sistem saat digunakan oleh pengguna. Lalu ada maintenance atau pemeliharaan. Pada tahap terakhir dalam metode waterfall, perangkat lunak yang sudah jadi dioperasikan pengguna dan dilakukan pemeliharaan kemungkinan mengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, bug,
perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan selesai sesuai sistem dengan kebutuhan. Jadi maksudnya itu pemeliharaan kemungkinan menggunakan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Jadi kita harus cross-check lagi apakah apa yang kita buat sudah benar atau ada maintenance yang harus perlu diperbaiki, terus bug dan implementasi unit lainnya. Jadi segitu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.